yang di story sempat gua up ya Bang ya? Ya, benar. Diduga dengan kata-kata diduga terlibat dalam penipuan, dan ternyata setelah ngobrol-ngobrol korban juga. Korban juga Mas. Di sini saya nggak terlibat sama Nggak tahu sekali, apa-apa nggak juga tahu ya? apa-apa juga. Saya pure ibu rumah tangga yang menerima nafkah dari suami gitu. Dan sekarang tiba-tiba suami saya nggak ada, saya juga bingung gimana kehidupan saya ke depannya sama anak-anak saya di sini Bang. Oke guys, sekarang gue sudah bersama Bang Baron nih, yang di story sempat gue up ya Bang ya? Ya, benar. Diduga dengan kata-kata diduga terlibat dalam penipuan, dan ternyata setelah ngobrol-ngobrol korban juga. Korban juga Mas. Ada duit lu yang nyangkut di DK juga? Ada nyangkut juga. Iya. Nah, sebenarnya ceritanya gimana tuh Bang awalnya? Jadi kalau untuk masalah duit saya nyangkut, itu awalnya saya mungkin ngumpulin duit, udah kekumpul duit ini dan kebetulan dipinjam lah sama owner saya nih atau yang namanya DK nih, dipinjam dan saya kasih pinjam dan saya berharap itu dibalikin dan ternyata sekarang dia kabur. Gitu. Oh, I see. Nah, proses kaburnya tuh Bang, ada rencana sebelumnya yang diobrolin ke lu nggak sih? Kalau untuk rencana kaburnya sih nggak ada. Nggak ada. Kalau seandainya saya tahu dia mau kabur, mungkin saya lebih mengamankan diri dulu. Mengamankan ya? Ya. Iya, Tapi kalau untuk dia proses kaburnya dia sempat bilang, dari cerita kaburnya ini dia datang ke bengkel. Saya lagi posisi ngidupin mobil, ada mobil yang mau ditarik oleh investor lagi tuh, mau ditarik dan udah hidup 4 unit, udah tuh. Sisa sekitar 6 unit lagi proses hidup, kita lagi ngidupin. Dianya DK-nya lagi bolak-balik depan belakang. Nggak ada yang ngontrol tuh. Nggak ada yang ngontrol. Karena udah percaya dia nggak mungkin nggak mungkin kabur. Karena dia niat awalnya itu saya bakal bertanggung jawab kepada seluruh customer saya. Oh, bakal dengan janji begitu dia. Saya bakal bertanggung jawab ke semua korban lah gitu ya. Semua korbannya dia. Bilangnya ke karyawan semuanya. Ke karyawannya seperti itu. Jadi menenangkan kami lah sebagai karyawan. Saya bakal bertanggung jawab. Terus? Dan ternyata nyatanya itu jam 9 atau jam 10 malam kita dapat info dia udah kabur lewat belakang. Manjat pagar. Manjat pagar pakai ban ya? Pakai ban yang tersusun rapi di sana ya. Iya betul, karena kemarin pas gua ke bengkel sebelum dikasih polis lain, ya itu ada ban-ban yang tertumpuk buat manjat pagar tuh. Nah, gitu. Dan sebelumnya nggak ada kepikiran sama sekali DK bakal kayak gitu ya Bang? Iya, nggak ada kepikiran mungkin. Kita nggak yakin karena dia udah meyakinkan kita untuk saya bakal bertanggung jawab ke seluruh korban-korban saya. Oke. Nah, terus kan ini Bang, banyak customer juga yang berpikir lu terlibat gara-gara kan lu yang mundur-mundurin. Itu gimana ceritanya? Ya, jadi kalau lu mau mundur-mundurin gitu, apakah lu tahu penipuan di baliknya atau gimana? Kalau untuk masalah penipuan kita nggak pernah tahu. Kalau seandainya tahu berarti saya terlibat dong. Iya. Saya menerima hasil dong. Iya, ini saya sama sekali ya? Saya Malah pertama korban ya? cuman makan gaji dan di sini saya diiming-imingkan dengan nama gelar manajer. Di mana sih seorang manajer itu gaji cuma 3.500.000. I see. Nah, selama di DK tuh itu doang gitu. Ya, dapat itu dan setelah itu saya gaji tetap standarnya saya 3.500.000 dan di sini saya mengulur customer itu memang melalui prosedur semua ya. Dari admin ngasih updatean, mungkin telat ngasih updatean, laporlah ke CS. Customer ini lapor ke CS mungkin udah nggak ketahan, itu barulah lapor ke saya. Dan di saya lah titik temunya nanti. Gitu. Oh, jadi Bang Baron nih proses terakhir ya ketika proses terakhir. CS nggak bisa nunda-nunda lagi, customer udah emosi, Bang Baron apa yang diomongin ke? Ya, saya menjanjikan seandainya nggak selesai unit ibu di tanggal segini, kita proses refund. Oh, jadi Bang Baron ini tetap konfirmasi ke DK? Udah tetap. Kalau itu tetap saya konfirmasi. Iya, Bang ini selesainya kapan? Terus DK misalkan tanggal 15. Dia menjanjikan tanggal 15, saya bikin di tanggal 21, saya lebihin 7 hari. No, karena lu udah tahu DK nih nggak bisa bakal molor, pasti bakal molor. Pasti bakal molor. Jadi memang Baron ini bergerak atas
perintahnya Deka juga, perintah Deka. Ya, karena namanya karyawan ngeri dipecat ya Bang. Iya, benar Bang. Ya kan, makanya harus menjalani perintah si Deka ini karena dia juga berpikir Deka nggak mungkin kabur kayak sekarang. Iya, karena kita diiming-imingin dia nggak bakal kabur, dia bakal nyelesain ini semua. Iya betul. Dan sekarang nomor Deka masih terhubung nggak sama lu Bang? Semuanya nomor dia nggak ada yang bisa dihubungin. Total nggak ada? Semua nomor dia nggak ada yang bisa dihubungin. Dan ada beberapa customer udah saya kasih juga untuk nomornya Deka langsung. Oh oke. Biar customer ini percaya dan saya coba silakan hubungin dia kalau memang nomornya nggak aktif gitu. Nah terus kan lu orang dalam nih Bang Baron. Kemarin gue dapat info ada 104 korban dugaannya. Dugaan ya. Nah, yang benernya sepengetahuan lu berapa, Bang? Kalau dihitung-hitung sama Rifan mungkin melebihi dari 150. 150 orang ya. Korban di berbagai wilayah. Ya, di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Yang kisarannya berapa tuh? Kisarannya? Kisaran saya mungkin 150. Enggak, oh, nominal. Nominalnya rata-rata itu udah lunas semua. Astaga. Nah, satu rata-rata. Mobil berapa, Bang? Satu mobil kita pukul rata di angka 50 aja, range 50. 50 juta kali 150. Berapa tuh? 50 juta. Tampilin sini. Iya, itulah ini. Nanti kita tampilin. Kita agak-agak lemot ya gitu. Iya. Luar di investor luar, ya, iya, investor yang titip unit di luar itu. Ini cuma korban-korban yang sudah bayar lunas dan DP. Nah, DP juga ada ya sebagian? DP ada. Nah, pada saat kejadian itu dia kabur gimana Bang? Sendiri atau ada yang ngebantuin dia nggak sih? Kalau yang untuk lu duga ini ngebantuin kayaknya nih. Ya, kalau saya duga untuk dibantuin dia kayak nggak ada. Dia memang niat sendiri dan nggak ada konfirmasi sama kita satupun. Kalau seandainya dia memang konfirmasi sama kita, mungkin kita juga menyelamatkan diri kita masing-masing ke polsek dulu atau polsek terdekat dulu. Buat ngejaga dia. Iya, buat ngejaga dia biar dia nggak kabur. Karena duit lu juga ada di dia. Nah, begitu. Makanya saya juga nggak tahu dia kabur. Dia kayaknya sendiri. Iya. Dengan cara melompat pagar dengan badan gede, berani ngelompat pagar gitu. Dan ini guys, ini untuk menguatkan, ini sekarang kita sedang berada di Polsek Jati Asih. Iya, kita lagi di Polsek Jati Asih. Nih, Bang Harun bukan hanya membela diri. Iya, bukan membela diri. Saya memang mau memberikan kesaksian dan di sini saya juga korban. Iya. Saya juga memberi kesaksian untuk customer atau korban-korbannya Deka Reset. Sekalian saya bakal memberi kesaksian bukti-bukti juga seperti handphone admin itu saya serahin nantinya ke pihak kepolisian. Iya, maka dari itu Bang Barun sini berusaha untuk membantu korban-korban juga agar Deka bisa cepat ketangkep. Ya, biar duit lu bisa balik juga. Ya oke lah, kalau nggak balik setidaknya saya nggak bermasalah gitu aja. Iya, seenggaknya nggak dituduh lah ya. Iya, benar. Nggak dituduh terlibat dalam memakan uang penipuan. Penipuan ini benar. Makan uang penipuan enggak dijadiin tumbal iya ya Bang. Jadiin tumbal saya sini. Makanya nih Bang Barun berani ke Polsek Jati Asih. Boleh lihat di belakang nih. Ini beneran di Polsek guys. Takutnya dikira. Iya benar. Ya kan? Tuh beneran tuh di Polsek. Jadi kita benar-benar berusaha membantu korban-korban karena di sini gue juga kan sempat nge-up Deka nih. Banyak juga tuh followers gue yang beli di dia. Iya benar. Jadi korban juga makanya. Dan ternyata sekarang jadi korban jadi korban. Makanya gue juga ngundang Ridwan Hanif. Kemarin juga Ridwan Hanif udah ngebantu up story kan. Nah, agar korban-korban ini ada solusinya gitu loh. Gitu ya udah. Mungkin jadi fix ya Bang Barun sini ternyata tidak terlibat. Ya, kita klarifikasi lah di sini dia Mas ya. Tapi yang satu lagi nih Alvan nih guys. Nggak berani di sini nih. Nggak berani dia ke sini ya Mas ya. Nah, itu perlu dipertanyakan, semoga berani untuk jadi saksi juga ya kan kalau emang nggak salah. Kalau memang nggak salah datang ke sini. Iya, betul. Datang ke Polsek Jati Asih, ngobrol, kasih bukti semuanya gitu. Tapi kalau nggak berani kan jadi tanda tanya sendiri. Iya, benar. Tinggal ada dua pilihan kalau nggak berani datang tuh, antara digerebek atau ketemu di jalan. Iya, benar, ketangkap sendiri sendiri. Cuma dua pilihan. Mungkin saya di sini agak mau menyampaikan mohon maaf saya sebagai manajer sebelumnya di Deka Reset. Saya mohon maaf kepada semua korban, seluruh customer Deka Reset yang telah merasa ditipu oleh Deka Reset. Bukan merasa, memang udah ditipu oleh Deka Reset. Dan di sini saya hanya bekerja, makan gaji dan tidak pernah mendapatkan hasil dari hasil tipu menipu Deka, dan saya tidak tahu menau dengan hasil tipu menipunya Deka. Dan kalau kira-kira keluar duit Deka tuh buat apa sih Bang uang sebanyak itu? Biasanya kalau orang patokan 3 ya Mas ya. Judi, cewek, sama apa satu lagi nih, narkoba. Nah, kalau saya yakinnya yang di judi. Deka nih judi, perkiraannya ya. Dugaannya ya, ini dugaan guys. Di dugaan jadi, saya. habisnya di judi. Kalau menurut orang terdekatnya Bang Deka nih. Dan emang beneran nggak ada yang nyangka akan Deka pergi. Seperti ini, benar. Nggak ada yang nyangka orang dia bakal kabur. Karena bilang ke karyawan semua dia bakal bertanggung jawab. Bakal bertanggung jawab. Gitu ya? Semuanya itu karyawan nanti bisa kita hadirkan mungkin besok untuk dia ngasih keterangan di Polsek Jati Asih. Semuanya pasti jawabnya seperti itu. Nah, itu. Jadi ya sekali lagi guys, yang ditumbalin di sini adalah karyawan
Dan anak istri ya? Anak istrinya, gue baru dapat kabar juga. Ternyata bukan kabur bersama anak istrinya. Ditinggal anak istri sama dia? Ditinggal anak istrinya. Nanti mungkin bisa ngobrol juga kalau istrinya kuat ya di depan kamera. Karena lagi bingung juga guys, buat ngidupin anaknya gimana, terus tinggal di mana. Karena rumahnya juga ternyata nyicil bang. Nyicil, rumah nyicil. Nyicil baru 1 tahun, DP 0 rupiah. Nah, makanya istrinya bingung nih, buat makan ke depan gimana, sekolah anaknya gimana, rumah tinggal di mana. DK-nya kabur entah kemana tuh. Mau nyari kerja juga susah jadi. Mau nyari kerja juga susah karena dituduhnya kabur bersama DK. Dituduhnya tahu tentang penipuan. Nah, istrinya juga bantu untuk jadi saksi juga guys. Membantu ngasih bukti, email, nomor HP agar DK segera ketemu. Nanti coba ngobrol lah sama istrinya ya. Kalau mau nih, doain aja. Yaudah, terima kasih Bang Baron. Terima kasih Mas. Siap. Pokoknya semoga kita nggak terlibat lagi dalam penipuan gini ya. Dan ya semoga DK bisa cepat ketemu. Benar. Yuk kita lanjut lagi ke info selanjutnya. Oke guys, sekarang gue sudah bersama istrinya Bang DK nih. Betul ya? Iya, betul. Atas nama Cia panggilannya ya, Kak Cia ya. Nah, Kak Cia, kemarin kan di story saya awal DK kabur, saya duganya Kak Cia ini kabur bersama DK dan anaknya. Iya. Faktanya ketika DK kabur, Kak Cia diinfoin sama DK nggak? Enggak sama saya. Saya sendiri juga nggak tahu, kaget dia kemana, dia pergi kemana. Saya sendiri juga ditinggal dan anak-anak saya gitu di sini. Oh, sampai sekarang nggak ngontak sama sekali DK? Memang nggak ada kontakan sama sekali gitu. Nomornya mati? Nomornya mati. Iya. Emang udah nggak bisa dihubungi. Okay. Dan tadi udah bersaksi juga di polisi ya? Iya. Dan besok kita juga harus datang ke sini lagi untuk nambah kesaksian dan bukti-bukti ya Kak Cia ya? Iya. Dan jadi di sini Kak Cia malah berusaha ingin membantu korban. Iya, saya sebenarnya mau memperbaiki yang sudah-sudah gitu. Karena saya juga di sini saya nggak terlibat sama sekali, nggak tahu apa-apa juga. Saya pure ibu rumah tangga yang menerima nafkah dari suami gitu. Dan sekarang tiba-tiba suami saya nggak ada, saya juga bingung gimana kehidupan saya ke depannya sama anak-anak saya di sini bang. Kerja nggak Kak Cia? Nggak kerja, memang benar-benar ngurus anak aja. Jadi gitu. selama ini uang kayak bulanan ditransfer DK gitu aja udah? Iya, memang bulanannya gitu, tahu gitu aja dapat ya memang dari suami aja. Kalau denger masalah kayak DK pernah curhat gitu nggak sih? Ini nih lagi keliling utang banyak dan sebagainya. Mungkin kalau dari pribadinya Bang Deka saya nggak pernah dengar karena dia memang orangnya tertutup, apalagi sama istrinya ya. Oh, sama istri mah pokoknya kayak pengen kelihatannya baik-baik aja gitu. Iya, dia selalu kalau setiap saya tanya ada masalah apa, dia selalu jawab udah nggak ada apa-apa, tenang aja, baik-baik saja, kayak gitu semua. Mungkin dia maksudnya menenangkan istrinya biar istrinya nggak pikiran gitu kan. Cuman ya satu sisi ya itu ternyata dia menutupi segala masalahnya dari saya gitu. Tapi nanti ujung-ujungnya saya mendengar sendiri ketika masalah itu sudah terjadi gitu. Oh, nah ketika dengar yang udah-udah nih, ketika ada masalah Deka, ketika ditegur Deka ngomong apa? Iya, dia kalau saya tegur, saya kasih saran ya dia mengiyakan dan ujung-ujungnya minta maaf. Tapi ya selanjutnya ya kadang ada yang seperti itu lagi, ada yang enggak gitu. Dia minta maaf dan bilangnya mau bertanggung jawab atau gimana? Iya. Kalau ke istri anaknya bilangnya gitu? Iya, awalnya gitu. Cuman saya sendiri juga kaget, nggak kayak di luar ekspektasi banget kalau dia jadinya bakal kayak gini. Udah gitu. ngingetin berkali-kali juga ya? Udah ngingetin berkali-kali. Saya rasa saya sebagai seorang istri udah ngingetin dia kalau dia seperti ini nanti pasti dampaknya buruk buat dia gitu. Nah dia bilang iya gitu aja. Gitu. Nah terus tadi kan kalau kata Bang Baron, dugaan Bang Baron nih uangnya habis ke judi. Beneran nggak sih dia main judi online gitu? Saya pernah emang melihat beberapa kali. Oh pernah beberapa kali? Tapi abis itu saya tahu, yang setahu saya dia sudah nggak main lagi karena kan dia pindah nih ke game PB itu kan, Point Blank. Nah jadi dia pindah ke situ. Nah saya melihatnya dia udah fokus ke situ gitu. Ya saya udah nggak tahu lagi dia masih main apa enggak. Tapi yang saya tahu udah enggak. Udah nggak judi online tapi ya di belakangnya nggak terbuka soalnya ya. Iya karena dia nggak terbuka. Tapi anak-anak beberapa ada bilang juga masih ada main gitu. Tapi ke saya dia nggak pernah bilang. Dan saya tanya dia enggak lah nggak ada gitu jawabnya gitu loh. Terus kalau Kak Cia tahu nggak total kerugian sekarang berapa sih?
dari korban-korban? Kalau dari korban waktu saya pernah dikasih tahu anak-anak, memang ada sih MM-an hitungannya gitu. Iya. Tapi pastinya nggak tahu kan? Tapi pastinya ya sekitar katanya sih 5 sampai 6 apa sampai 7 gitu ya, antara angka 3 itulah gitu. Oke. Karena kalau tadi kata Bang Baron kan sebenarnya dia lebih dekat sama Bang Baron ya? Iya, Baron lebih tahu sebenarnya karena mereka yang menjalankan berdua gitu. Nah, dari Baron sendiri dia tadi ngabarin dia juga duitnya ada di Deka sekitar 7 juta. Terus duitnya Baron. Emang pernah dia menalangi Rifan? Iya, nggak tahu juga sih untuk apa detailnya ya. Tapi katanya untuk nalang-nalangin orang lah, untuk bantu-bantu Deka minjem duit. Terakhir dia minjem sebelum kabur ini katanya minjem 1 juta. Oh, itu nggak minjem. Apa? Dia jual spare part bengkel. Nah, ini klarifikasi ya. Ini dia jual spare part bengkel. Itu dapat duit 4 juta sekian gitu. Kan memang kita lagi mau jual-jual nih aset beberapa aset. Nah, dapat 4 juta sekian. Nah, itu dia bilang dia Bang Deka minta memang 1 juta. Nah, ada lagi diminta lagi 1 juta. Nah, sisa di 2 juta di dia. Nah, harusnya itu dia kasih ke saya. Tapi saya belum terima gitu aja sih sebenarnya itu klarifikasinya. Oke. Jadi Deka minta uang spare part itu ya 1 juta. Iya, terus Baron bilang ke saya, dia juga bilang ke Bang Deka, cukup nggak Bang, katanya gitu. Udah cukup nggak apa-apa kata Bang Deka gitu kan. Nah habis itu ya malah kabur ya? Dia kabur gitu kan. Nggak ketahuan ya di mana? Dan nggak ketahuan, saya sendiri nggak tahu tiba-tiba dia ada di bengkel, tahu-tahu pergi. Memang saya nggak tahu sama sekali. Terus kalau menurut Kak Cia kan dia nggak mungkin ke Padang ya? Kan dia di Padang, nggak mungkin. Kalau ke Padang kayak spekulasinya yang bilang Padang itu saya gimana ya? Pokoknya keyakinan saya nggak mungkin gitu. Karena dia banyak masalah juga di Padang. Iya, karena dia ya ada beberapa juga masalahnya di Padang. Jadi saya rasa dia nggak bakal ke sana gitu. Iya. Pokoknya nanti kita lihat aja. Dan pokoknya di sini Kak Cia malah tadi udah ke Polsek Jatiasi juga dan besok juga untuk memberi keterangan biar Deka cepat ketemu. Kan kalau Deka ketemu jadi terang nih, jadi ada yang membiayai lagi jadi kasusnya juga bisa ada yang bertanggung jawab mungkin ke depannya. Mungkin Deka masih bisa berbaik hati atau ngembaliin dengan cara apa, saya juga nggak tahu gitu. Tapi perjanjiannya waktu itu sama saya pernah bahas sih sama dia masalah ini. Ketika saya udah tahu angkanya udah sangat banyak gitu kan, saya bilang sama dia, ini papi mau gimana gitu kan. Dia bilang mau bertanggung jawab karena memang dia nggak pengen kabur gitu, nggak mau untuk pergi katanya gitu. Dia mau ceritain lah ke para nasabah ini yang sebenarnya dia seperti apa gitu kan. Karena dia juga memang sering ditipu, dia juga sering dibohongi gitu kan. Dan dia nggak pernah mempermasalahkan itu gitu. Dia ya udah kesalahan orang dia tutupi sendiri gitu. Jadi orang ngerugin dia, kerugiannya ditutupin sendiri. Iya, dia tutupin sendiri. Mungkin itu kerugian yang bertumpuk ya. Nah, jadi begitu dia karena dia dirugikan orang, nah dia menutupi sendiri kerugian itu dan seharusnya bisa nuntut ke orang itu atau nyari apa kayak gitu. Tapi dia enggak, ya udahlah gitu. Dia tutupin sendiri. Nah, mungkin karena itulah ke bawah-bawah lah pokoknya apa segala macam gitu. Iya. Jadi ya udah tumpang tindih dan sebanyak itu jadinya gitu. Terus kalau dari pribadi yang Kak Cia kenal dari Deka, ngira nggak sih Deka bakal kabur begini nih, ninggalin anak istri, numbalin, malah ini kan terkesan kayak numbalin anak istri karyawan, kan jadi seolah-olah diduganya terlibat dalam penipuan dia nih. Tapi faktanya enggak ya? Enggak tahu apapun juga. Enggak tahu apa-apa gitu. Dan saya aja dikasih tahu sama anak-anak bengkel kalau dia tiba-tiba dia lagi datang ke bengkel tiba-tiba pergi gitu. Saya memang nggak tahu sama sekali dan emang nggak ada kontekan sama sekali sampai detik ini sama dia gitu. Oke, jadi di sini tadi juga sekali lagi guys, Kak Cia udah bantu nyerahin bukti-bukti tambahan ya tadi ke Polsek dan besok kita kasih keterangan lagi lebih lengkapnya. Semoga Deka bisa cepet ketemu dan untuk apa sih kesulitannya konsultasiin, semoga bisa sama-sama nyari jalan keluar kan ya? Iya, harusnya gitu. Kalau dia mau lebih terbuka, sebenarnya masalahnya ini bisa diselesaikan. Bisa diselesaikan sebenarnya. Nah, Mas Marsa kan Abang Mas kan tahu kan gimana. Nah, harusnya bisa seperti itu. Cuman ya nggak ngerti juga saya dia orangnya memang tertutup seperti itu. Nggak tahu dia kenapa membatasi dirinya kayak gitu. Dan terbuka cuma sama orang-orang yang terdekatnya menurut dia aja. Iya, dan menurut dia klop dan menurut dia ini cocok nih bisa nih, nah barulah. Tapi itu pun juga nggak 100%. Nggak semua 100%. Masih ada lagi yang dia tutupin. Dia lebih milih nanam
ya mendem di pikirannya sendiri ya? Dia pikir sendiri, terus dia cerna, dia olah sendiri gitu, masuk nggak, nanti mungkin dia ada minta saran beberapa orang. Nah orang yang dia percaya ini mungkin mengiyakan, ya udah mereka jalan gitu loh. Oke. Ya jadi kurang lebih gitu guys, pokoknya di sini Kak Cia mengklarifikasi sekaligus membantah dugaan-dugaan di luar sana yang katanya kabur bersama Deka, ternyata enggak, nomornya juga nggak aktif, nomor Deka juga sudah diserahkan ke Polsek, email juga tadi udah diinfoin sama Kak Cianya, ya untuk agar bisa cepat ketemu lah dan ada solusi gitu. Kalau emang kesulitannya di mana, kan ada solusi terbaiknya gitu, nggak harus kabur atau melakukan hal-hal yang kriminal gitu kan ya. Iya, harusnya kan seperti itu. Karena nama Deka Reset kan juga udah besar gitu. Jadi ya saya harap sih dia bisa menyerahkan diri dan konsultasi aja gitu. Jalan keluarnya gimana? Ini kan masih bisa diomongin kan Mas ya? Sebenarnya nggak harus memang langsung dia datang langsung masuk penjara enggak kan? Ketemu, mau ngobrol, diselesaikan apa enggak gitu. Bilang ke korban-korban, oke saya akan usahakan. Nah, konsultasi ke kita nih, nanti kita coba proses gitu kan, agar bisa dapat solusi terbaik tanpa harus menjalani hukuman gitu. Ya udah, pokoknya terima kasih banyak Kak Cia atas klarifikasinya. Maaf juga kemarin udah up story dugaan-dugaan dari korban-korban yang menyebut Kak Cia kabur bersama Deka, ternyata enggak. Ya semoga kedepannya juga Kak Cia ada solusi nih, karena bingung juga ya Kak Cia ya, sekarang posisinya nggak ada penghasilan. Anak-anak sekolah gimana? Ya sekarang sekolah anak saya jadi otomatis terhenti. Sebenarnya masih bisa melanjutkan, tapi kan karena saya juga takut nanti saya dikriminalisasi di jalan. Iya, diapain nanti apa gimana? Karena kan saya cuman saya perempuan dan saya mau anak balita 2 gitu loh. Nah saya juga takut sendiri di sini gitu loh. Tapi ya makanya klarifikasi ini biar ngebantu nih teman-teman yang ngelihat Deka bisa kontak ke admin saya untuk nyari tahu gitu di mana Deka gitu. Biar nanti saya kontak Kak Cia juga. Dan rumah juga itu belum rumah lunas ya? Iya, itu pun juga nggak bisa diandalkan karena memang ya masih proses gitu. Kalau bengkel? Kalau bengkel juga ini nyewa ya Mas? Iya, bengkel masih nyewa. Ternyata masih nyewa guys. Jadi rumah masih nyicil, bengkel juga nyewa. Maka dari itu ya bingung juga Kak Cianya untuk bayar bulanan berikutnya gimana ya kan, rumah nggak ada Dekanya, terus ya karena memang saya kan nggak ada penghasilan sama sekali. Satu-satunya dari situ ya, dari Deka yang tiap bulan dia kelihatannya baik-baik aja, ngasih-ngasih aja gitu ya. Iya. Ya udah gitu aja Kak Cia, terima kasih banyak atas informasinya dan klarifikasinya.